Baik pemirsa Sangalat TV ya, hari ini kita sudah di gereja paroki Kristus Raja Nonongan ya, dalam rangka pemberkatan sakramen perkawinan Albert dan Christine. Sudah tiba di gereja. Oke, kita langsung aja ya. Situasinya di sini di sekitar gereja, depan gereja paroki Nonongan, dekat dengan jembatan alang-alang. Oke, baik. Mendaki kasihan. Udah nih. Oh iya, nanti itu orang kantor on ada. Oh, lihat cantiknya. Ada foto. Sini dekat situ. Ada yang jatuh kayaknya. Ini nih ada yang jatuh. Yang siapa sih itu? Mau kasih turun tangannya nak? Kasih turun tangannya kasih. Oke. Oh iya. Oh iya ya. Oke. Satu dua sini lagi. Satu dua. Apa Len? Sini semua. Palen. Yo kami ya. Masa meron. Ya. Sini. Ilan. Kita suruh bilang. Lihat kamera dah. Lihat kamera. Kalian. Lihat kamera. Harus kau jatuh turun. Ya oke. Ya 1 2 3. 1 2. Sama Yuli. Sama Yuli. Yuli sama Yuli. Balik ke dalam sini. Oke. 1 2 3 lagi. 1 2. Ya kan tiga. Oh, kita nanti ya. Iya. Mana cek? Kita cari cek dulu. Sini. Apa rumah sini? Mas Andi. Masuk kami. Ya oke. 1 2 tak ada lagi. Yang mau itu dulu. Yang betul. 1 2. Lagi. Ya. Oh, minta kamu kami. Saka pala
Ada nak foto doktor. Ya, oke. 1, 2, 3. 1, 2. Belum, Pi. Ya, masuk. Ya. Ning masuk. Ya, oke. 1, 2. Ya. Ke sini. Sini. Sono con Rita. Mana Rita? Rita. Rita. Seragam merah ya, seragam merah. Mas seragam merah. Seragam merah, Mas. Seragam merah. Ano muat? Seragam merah. Kulit sini nak nasi. Ya, oke. Ya. 1. Boleh masukkan kuning lagi tak? Minggir masukkan kuning. Masukkan kuning ya. Masukkan kuning. Ayo. Oh, masukkan kuning. Oni masuk. Mana oning? Acting mana? Oning. Mana laki-laki? Masuk. Oh. Iya. Siapa lelok sini? Ya, oke. Bergaya ya. Jadi tak tutup muka. Muka senyum. Senyum. Tapi Lena. Oke. Masukkan kuning. Kita masuk dulu dalam gereja. Siap-siap nih tadi tuh. Merah motor mau foto nak bertolak belakang. Yang lain ke sana, pengantinnya ke sini. Ya, orang tua di belakang, orang tua dengan saksi. Iya betul. Mana resepsi mau di Kanuruan dekat di gereja sini. 2 kilometer dari gereja. Saksi. Ya, orang tua belakang pengantin, ayah ibu atau ibu ayah, lalu saksi, lalu keluarga. Ya. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci dan murni. Kepada saudara Alfred dan Christine, selamat datang. Kepada juga orang tua, kedua mempelai, kaum kerabat, kita semua yang berkumpul bergembira pada pagi hari ini.
kita ikut bersyukur bersama dengan kedua mempelai, bersama dengan orang tua dan keluarga, di mana mereka akan menyatukan cinta kasih mereka di hadapan Tuhan. Semoga peristiwa indah ini akan menjadi kenangan penuh rahmat dalam hidup mereka. Oleh karena itu marilah kita topang keinginan dan harapan mereka lewat doa-doa kita. Untuk itu mari kita dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita mengantar kedua anak atau saudara kita menuju altar Tuhan. Kita menyanyi dari silsilah nomor 1 Al-Baqarah 170. Mari kita bergembira ria, syukur bagi Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan sebab baik bagi Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, mengadakan lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Yang dihimpunkannya dari segala daerah, dari timur serta barat, dari utara dan selatan. Mari kita bergembira ria, mengadakan lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bergembira ria, mengadakan lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Kiranya Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus dan menyokong kamu dari Sion. Kiranya Ia memberikan apa yang kamu kehendaki dan membuat rancanganmu berhasil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus,
keluarga yang akan dijalani kedua anak saudara kita ini, berkat kasih Adam, berkat doa mereka, hubungan doa kita semua, mereka bisa mendapati langkah hidup dengan penuh kepastian, penuh ketegaran, walaupun pasti dalam perjalanan selanjutnya akan ada satu dua masalah, dan kita berharap masalah yang kecil-kecil saja kan, ada masalah. Mari kita siapkan hati kita agar kita layak dan pantas untuk memuliakan Tuhan dalam peristiwa agung dalam sakramen perkawinan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang menghibur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus yang berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada iman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengetangnya rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia berkeringat yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang beriman. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih kalian, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu dari hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, sabda Tuhan yang kita dengar ini kita kembali disegarkan oleh Tuhan dalam peristiwa perkawinan ini dari kedua anak atau saudara kita. Jadi sabda Tuhan ini tidak hanya ditujukan kepada Christine dan Alfred, tetapi kepada kita semua, kepada manusia yang mencoba percaya kepada Allah dalam kehidupan kita. Bacaan ini dari Injil Yohanes 15 ini rasa-rasanya bacaan yang paling populer, favorit dalam rangka perkawinan. Seringkali kita dengarkan bersama, mungkin ada yang sudah hafal teks ini, kecuali saya. Bahwa Yesus mengajak kita untuk tinggal, mengajak kita tinggal dalam kasih-Nya. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jadi Allah lewat Yesus mengasihi kita, lalu kita diajak tinggal di dalam kasih itu, supaya kasih itu memberikan hidup, dan bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang penuh bahagia. Nah, saya kira itu yang perlu dicari. Ya, Alfred, Christine, dan siapa saja yang berkeluarga, saya kira berkeluarga untuk mencari kebahagiaan. Ya kan? Kalau ada keluarga tidak mau bahagia, ngapain nikah? Tidak perlu. Walaupun seringkali juga ya, kurang merasakan kebahagiaan dalam keluarga, itu berarti ada sesuatu yang terlupakan. Nah, apakah Alfred dan Christine tidak bahagia tinggal bersama orang tuanya? Ya bahagia. Tetapi kebahagiaan itu disempurnakan dalam perkawinan dengan cara meninggalkan ayah ibu, sanak saudara,
suami dan istri. Nah, itulah perkawinan. Meninggalkan yang lama, ikatan lama, ikatan orang berjalan ikatan orang tua kan? Orang pergi merantau sejauh-jauhnya, kalau orang tua masih hidup pasti pulang melihat orang tua. Ikatan utama dalam hidup kita adalah orang tua dalam rumah. Tetapi ikatan itu kemudian bukan bahwa diputuskan, tetapi ada yang lebih utama lagi, yakni suami dan istri. Nah, Alfred, ya, Christine, kalau marah tahu ya, kebetulan sama-sama leh, sama-sama nanti Papua. Misalnya satu di Toraja, satu di rantau orang pulang. Kalau sudah menikah jangan datang langsung lihat orang tua. Kesatuan dulu. Pasanganmu itulah yang harus kau lihat dulu baru orang tua. Karena orang tua ditinggalkan untuk bersatu dengan suami dan istri. Nah, kalau ada pasangan, ada orang menikah lebih mengutamakan orang tuanya, diberkati ulang saja dulu. Kurang menghayati perkawinan itu. Menikah tidak berarti orang tua tidak penting. Tetap penting. Tetapi ada yang jauh lebih utama. Dan itulah yang dipersatukan dalam perkawinan. Apa yang dipersatukan Allah? Tuhan Allah tidak berkata bahwa anak orang tua bersatu. Ditinggalkan. Meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu kejadian pasal 2. Orang tua kan memang iya, tetap orang tua. Hubungan darah tidak boleh kita putus. Kualat itu. Perintah keempat mengatakan, hormati ayah ibumu supaya panjang umurmu. Tetapi laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan suami istri bersatu, bagian dari dirinya, sehingga ketika perempuan sudah diciptakan dalam kejadian pasal 2, Allah membawa perempuan kepada laki-laki, lalu laki-laki berteriak, berseru, penuh kegembiraan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maka ia dinamai perempuan. Perempuan artinya dari laki-laki. Jadi dagingnya, tulangnya seolah-olah tulangnya sendiri, dagingnya sendiri kan sudah satu. Tidak bisa lagi dipisahkan. Itulah kesatuan. Maka kebiasaan kita dalam gereja Katolik yang seringkali dikeluhkan tentang yang Katolik sendiri, kadang-kadang juga dari teman-teman kawan-kawan luar yang masuk satu Katolik dipersiapkan dulu sama saja. Sedangkan dipersiapkan saja belum tentu mengerti. Apalagi kalau tidak dipersiapkan, katekese perkawinan artinya mengajak kita membuka wawasan untuk memahami, mengerti apa maksud Tuhan tentang perkawinan. Maksud Tuhan tentang perkawinan ada dalam kitab suci. Apa yang dimaksudkan Tuhan mengenai perkawinan yang ada dalam kitab suci itu? Itulah yang disampaikan kepada calon pengantin. Aslinya 3 bulan, tetapi ya kadang-kadang setiap paroki ya biasa juga si calon selalu minta kebijaksanaan atas kebijaksanaan, berarti pelanggaran atas pelanggaran. Melanggar terus, ada kan aturan. Lalu kita kasih kebijaksanaan itu pelanggaran karena melanggar aturan. Mengerti? Selalu minta kebijaksanaan, mengajak untuk selalu melanggar. Kita langgar arah lalu lintas, disumprit petugas polisi, mohon Pak bijaksana, sistem mana? Diloloskan berarti melanggar karena melawan arah, ya tak? Sama juga dalam kehidupan keseharian dalam gereja. Nah, paroki-paroki itu memang sudah terlalu banyak melanggar, termasuk omongan. Ya, bukan lagi 3 bulan mempersiapkan calon nikah. Dipangkas lagi setiap hari, kadang-kadang karena kondisi dipangkas lagi akhirnya. Nah, hukum nama
pemahaman pengertian dalam katekesi perkawinan ya itu semakin miskin, semakin kurang wawasannya. Seperti Alfred dan Christine juga cuma beberapa hari, tetapi ya harap beberapa hari itu dipergunakan dengan baik. Karena kadang-kadang juga sambil menjelaskan yang bersangkutan biasa kan pati tinggi. Ya itulah peristiwa-peristiwa. Jadi Allah mau supaya kita tinggal dalam kasih-Nya. Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Mana perintahnya? Perintah Tuhan, perintah Yesus salah satunya ialah kesatuan. Kesatuan suami istri, itulah perintah. Apa yang dipersatukan? Dipersatukan Allah, bukan dipersatukan manusia. Nampaknya manusia seperti yang kita lihat saat ini, secara fisik manusiawi kita hadir, ada imam, wakil resmi gereja, ada kedua mempelai. Tetapi sebenarnya dalam peristiwa ini Allah sendiri yang hadir. Itulah iman kita, bahwa dalam peristiwa sakramen ini bukan pastor yang menikahkan kedua mempelai Alfred dan Christine, tetapi Allah memberkati. Dan masih saja diberkati. Yang memberkati bukan manusia, yang memberkati adalah Allah. Diberkati berarti dikuduskan, disucikan, ya kan? Pastor orang berdosa, bagaimana menyucikan orang? Yang tidak berdosa, yang tidak punya dosa, yang suci, yang boleh menyucikan. Allah yang menyucikan lewat gereja. Gereja diwakili imam. Itulah cara penghayatan kita bagaimana Allah berada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja. Jadi yang menikahkan kedua saudara kita ini adalah Allah itu sendiri, Allah yang memberkati. Walaupun dalam bahasa sehari-hari ya sebenarnya salah, tetapi ya kadang-kadang juga berkati masalah. Minta berkati kok, pastornya kok, pastor tidak memberkati, Tuhan yang memberkati. Yang meneguhkan imam, meneguhkan itu artinya meresmikan perkawinan. Memberkati artinya memuluskan, memberkati menjadi sakramen, meneguhkan menjadi sah perkawinan. Itu dua terjadi dalam perkawinan yang kita rayakan. Lalu poin kasih inilah yang menjadi poin penting dalam ikatan suami istri, yang membuat suami dan istri terikat dan membuat saling tertarik satu dengan yang lain. Alfred, ya terus saja jawab sekarang dengan Christine. Ada sesuatu yang membuat kau tertarik sama Christine kan? Ada kan? Tidak ada di orang lain kan? Yang dicari-cari orang lain. Sama dengan Christine, ada sesuatu yang sangat menarik sampai mau. Kalau tidak ada yang menarik, kenapa mau? Nah, yang menarik inilah yang dipertahankan, minimal dipertahankan. Itulah yang membuat kalian mau bersanding, mau hidup bersama. Ada sesuatu. Saya biasa tanya kepada calon mempelai kalau saya persiapkan, cuma ini kamu perempuan dalam hidupmu? Kau mudah pastor. Kenapa kau tertarik ini? Para punya bingung menjawab. Dan sebaliknya, cuma ini kan laki-laki. Kau muda. Kenapa kau mau ini? Kenapa ya? Kenapa kan saya? Jadi ada sesuatu. Mengapa dia ajak kita kepada perempuan ini, laki-laki ini, dan seterusnya itulah daya tarik. Dan daya tarik ini yang membuat laki-laki perempuan mau tinggal bersama. Itulah yang dikunci oleh Tuhan. Itulah yang disebutkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang sudah ada dalam hati tinggal dipupukkan, dikuatkan oleh Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa promosi memelangi promosi dia balik dalam hidup pengalaman bersama kasih yang tumbuh yang dalam Tuhan
tidak ada ujungnya cincin nikah. Walaupun cincin dalam perkawinan bukan sesuatu yang wajib. Nah, kapan perkawinan sungguh-sungguh menjadi sakral dan menjadi sah ialah ketika laki-laki dan perempuan mengucapkan janji, dan itu yang akan diucapkan oleh kedua saudara kita nanti. Oleh karena itu Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Alfred, kamarnya kau beri kenal di Kristi. Ya ada, nado berarti ya kita berubah karena kadang-kadang tidak selamanya satu dua orang nama sakit di pasangan. Boleh berkata saudara, mana sambutan, mana yang bisa, bukan kamu dong. Apalagi memberikan nyawanya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Milik utama manusia, milik utama kita, nyawa, penantan. Makanya kalau orang yang mempertahankan nyawa kita, apapun kita buat, kita rela mengeluarkan uang kalau kita sakit untuk mempertahankan nyawa, kita rela beli apa saja untuk hidup, itu milik utama kita. Nah, apakah rela memberikan kepada pasangannya? Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan situ kita kasih utama bahwa mau berkorban, setidaknya berkorban, mengorbankan diri untuk pasangannya. Seperti Yesus mengorbankan nyawanya untuk kita. Itulah kasih yang utama. Bahwa Yesus mau menyerahkan nyawanya, miliknya yang utama untuk kita. Karena kita dianggap sahabat. Kamu adalah sahabatku. Dan kita baru menjadi sahabat kalau kita berbuat apa yang diperintahkan kepada kita. Seperti tadi, poin utama dalam perintah, banyak perintah dalam rumah tangga, dalam hidup bersama. Tetapi satu poin utama dalam hidup bersama sebagai suami istri ialah kesatuan. Suami istri tinggal selama-lamanya, satu untuk selama-lamanya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi kita sebagai sahabat. Dan suami istri itu ya memang suami dan istri, tetapi dalam arti tertentu menjadi sahabat, akrab, saling memberikan, saling berkorban. Poin terakhir. Dan pengorbanan itu nampak apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam bacaan pertama kali. Dengan kata lain, yang harus tumbuh dalam diri suami istri selain tadi kesatuan karena diikat kasih, tetapi kasih itu menjadi hiasan, tetapi bukan sekedar hiasan, menjadi diri suami dan istri. Sehingga Rasul Petrus berkata kepada keluarga yang dihadapinya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengembang-ngembang rambut, konde-konde, konde itu berbeda. Konde nasa. Tapi Rasul Petrus tidak larang konde. Tetapi itu bukan hiasan utama. Ya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengembang-ngembang rambut. Penting, Kristen. Satu minggu tidak sisir, pasti dia ke Alfred. Terus mau sarang dia dulu atau sarang Maroko, ya toh? Jadi harus berhati. Karena dari itu kan membuat juga daya tarik. Karena kalau tidak rapi, ya daya tarik semakin kurang. Itu Alfred pasti tertarik karena rapi. Nah, dan seperti itu. Ya, nah seperti sekarang coba bayangkan kalau mereka ada orang di sini jalan. Tidak langsung ya, banyak di dalam rumah bodoh yang kali ini. Ya.
sambil kalau maka itu terus diputar di atas lebar itu. Coba lihat, yang mana pegawai Kristen musuh dari tangan dia pada kosan belum berhenti bercermin karena menghias diri. Sudah cantik si cantik, tapi apa? Jadi itu semua. Ya, banyak orang yang terlambat ke gereja gara-gara menghias diri, bukan karena perjalanan, karena masih mau mode. Jangan lupa kita di cermin itu palsu semua. Mengerti saya kita itu palsu, jadi itu bukan cermin. Kita bukan yang asli kalau kita bercermin. Hanya seperti itu, kira-kira seperti itu saya. Kenapa? Karena kanan menjadi kiri di cermin itu. Kiri menjadi kanan berarti palsu. Saudara tak rasanya untung lagi ada berbeda. Hanya kiri terjadi kanan kiri. Ya, itu cermin. Jadi kita bukan asli dalam cermin. Karena cermin juga memasukkan kita kiri dari kanan dari kiri. Hanya sekitar seperti itu kira-kira beda. Nah itu cermin. Perhiasan adalah secara lahiriah, walaupun penting. Dengan mengembangkan orang memakai perhiasan yang emas, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, semua bagus, hiasan-hiasan. Tetapi perhiasan ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak biasa. Artinya iman, kasih kepada Allah itulah yang terpenting dalam hidup. Demikian juga kepada suami. Suami itu juga karena kasih Allah yang tumbuh dalam dirinya, maka dikatakan hormatilah istrimu, bijaksanalah kepada istri, hormati mereka sebagai teman pewaris. Itulah semua hukum aturan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Dan masih banyak yang lain apa yang kita buat untuk semakin indah, semakin bahagia dalam kebersamaan. Dan kita berdoa saudara-saudara, semoga sabda Tuhan semakin meneguhkan kita semua. Dan terutama kedua anak saudara kita yang terkasih ini, semoga mereka di awal kesatuan sebagai suami istri nantinya, mereka tetap merasakan kebahagiaan, dikuatkan Tuhan dalam kehidupan, dan kasih Allah tetap tinggal dalam diri mereka, di sana mereka bersatu sumber kasih, yakni Tuhan itu sendiri. Amin. Kita teguhkan iman percaya kita mengucapkan kami percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus putranya yang membarukan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dimakamkan, yang turun ke tempat yang diam pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga disesalkan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang mengambil dari mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kedua mempelai yang berbahagia, Christine Pasapan dan Alfred Tandi Bayuk,
Kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tidak harus ya, boleh tidak. Nah, kalau tidak kita pulang. Nah, Alfred Christine-nya. Alfred Tandipai dan Christine Pasapan. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Atas kesediaan saudara untuk selalu mencoba mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari sebagai suami istri, janji atau kesepakatan nikah yang akan kalian ikrarkan ini. Untuk itu saya persilakan kalian berhadapan untuk mengikrarkan janji atau kesepakatan nikah. Saya, Alfred Tandipai, memilih engkau Christine Pasapan menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Christine Pasapan, memilih engkau Alfred Tandipai menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Kalian telah mengikrarkan janji atau kesepakatan nikah satu terhadap yang lain dan sakramen perkawinan. Maka sekarang perkawinan saudara akan diresmikan. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Kini kita akan mohonkan berkat Tuhan atas kedua cincin yang akan dikenakan kedua mempelai yang menandakan melambangkan cinta kasih mereka juga tiada hentinya dalam hidup. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Alfred, kenakan cincin ini pada jari istrimu, lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku. Christine, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini
sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih. Kalian telah menjadi suami istri, maka Saudara Alfred saya persilakan membuka penutup wajah atau cadar istrinya. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Ya, tanda kasih sayang dari Alfred. Silakan kecup kening istrinya. Mari kita mohonkan berkat Tuhan atas sarana-sarana doa yang akan dipakai oleh kedua mempelai untuk berdoa dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sarana doa yang Kau berikan kepada kami untuk kami pergunakan menyadari kehadiran terutama kasih-Mu dalam kehidupan. Maka sudilah memberkati sarana doa ini yang akan dipergunakan oleh keluarga baru ini, Christine dan Alfred. Semoga mereka senantiasa merasakan kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saya wakili orang tua, anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa orang tua dan keluarga selalu menyertai kalian. Kepada kedua saudara saksi untuk sementara silakan kembali ke tempat dulu, nanti baru maju lagi. Tuhan Yesus menjawab Tuhan dan menurut kami dengan itu sendiri mengajar kami tentang cara melaksanakan cinta kasih sejati. Kami berdoa untuk kedua mempelai yang Engkau kasihi ini, Alfred dan Christine. Semoga keluarga mereka senantiasa dihayati dalam cinta kasih sejati seperti yang Engkau ajarkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kehadiran mereka senantiasa mengingatkan kami tentang cinta-Mu yang tak habis-habisnya terhadap diri kami, agar kami selalu berusaha untuk membalas cinta-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau memberkati juga semua keluarga kami, khususnya hamba-Hamba yang ada pada saat ini, agar keluarga kami benar-benar menjadi tempat di mana kehendak-Mu dihormati dan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau memberkati gereja-Mu seluruh dunia, agar sakramen perkawinan selalu dijunjung tinggi, bukan hanya di dalam gereja, melainkan juga di dalam hidup umat-Mu sehari-hari. Marilah kita mohon. Kami juga mohon rahmat-Mu untuk kedua orang tua dari mempelai sanak saudara. Semoga kebahagiaan kedua hamba-Mu ini juga turut menggembirakan dan membahagiakan kedua orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kedua anak ini, karena cinta kasih-Mu yang Kau salurkan melalui orang tua. Marilah kita mohon. Semoga Engkau memberikan ganjaran sepantasnya kepada semua orang, siapa saja
Tuhan yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Semoga Engkau senantiasa dimuliakan dan dihormati setiap kali Engkau mendengarkan doa-doa kami. Semua ini kami